Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reski Anggita Raksi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 223-7022-10017 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor peserta 2015-02-707-582. Hari ini saya akan menyajikan video praktik pembelajaran kimia, materi energi dan reaksi dalam termokimia. Video ini saya ambil pada tanggal 19 Juli 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa berpartisipasi ya dalam pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba pimpin doa dulu terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Sigit. Baik, Ibu cek dulu siapa yang belum hadir. Bisa Putri, Catur, Amelda. Semuanya sudah hadir ya. Randa, hadir Randa? Ibu. Nah, Ibu sudah mengirimkan link absensi ya pada Google Form di WA. Jadi silakan kamu isi ya sampai pembelajaran kita berakhir ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengajak kamu senam konsentrasi dulu ya. Jadi Ibu akan menampilkan video, silakan kamu ikuti ya. Oke, siap? Oke, siap, Bu. Give a plus dulu untuk kita semua. Ibu ingin mengingatkan kembali mengenai materi minggu lalu. Ya, ayo, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Kita mempelajari tentang apa? Pembakaran. Iya, pembakaran. Pembakaran apa? Sempurna dan tidak sempurna. Ya, pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran sempurna itu seperti apa? Pembakaran sempurna adalah pembakaran yang menghasilkan CO2 dan H2O. Ya. Sedangkan pembakaran tidak sempurna? Pembakaran tidak sempurna adalah pembakaran yang menghasilkan padatan asap berupa serbuk halus dari karbon jelaga, kemudian karbon monoksida. Sudah, Bu. Karbon dioksida dan uap air ya. Jadi perbedaan antara pembakaran sempurna dan tidak sempurna itu ya, kalau pembakaran sempurna itu dia menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Tapi kalau tidak sempurna itu selain menghasilkan karbon dioksida dan uap air ya, pembakarannya juga menghasilkan partikulat padat ya, atau asap yang berisi butiran-butiran halus itu dari karbon atau jelaga ya. Jadi kalau misalkan kamu lihat kendaraan bermotor itu ada yang asapnya hitam, nah itu artinya pembakarannya sudah tidak baik ya, itu ya ada jelaganya, itu pembakaran tidak sempurna. Kemudian mengandung karbon monoksida yang berbahaya. Dia bisa menghalang hemoglobin untuk mengikat oksigen ya. Pada hari ini ya kita akan mempelajari mengenai termokimia ya, energi dan reaksi dalam termokimia ya. Untuk metode pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini sama dengan metode sebelumnya, yaitu kita akan menggunakan metode pendekatan saintifik ya, dengan model problem based learning ya, dengan metode pembelajarannya diskusi kelompok, observasi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian untuk teknik penilaian, aku akan mengambil penilaian sikap, kerjasama, ya,
kemudian disiplin, kepedulian, tanggung jawab, ya, kemudian penilaian pengetahuan kirim pada akhir pelajaran ya untuk kamu kerjakan. Keterampilan ya, Ibu akan menilai aktivitas kamu dalam mengumpulkan data, mengolah data, mengkomunikasikan, dan menarik kesimpulan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kompetensi pengetahuan. KD 3.2 menjelaskan konsep perubahan dan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam termokimia. Kompetensi keterampilan 4.2 menyimpulkan hasil analisis data dan dari percobaan kimia pada tekanan tetap. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan peserta didik dapat membedakan sistem dan lingkungan dengan tepat dan reaksi endoterm berdasarkan hasil percobaan dengan teliti. Diharapkan peserta didik dapat menemukan contoh reaksi eksoterm dan endoterm dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, dan diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan dan menyajikan perbedaan antara reaksi eksoterm dan endoterm dari data percobaan dengan benar. Nah, Ibu intinya untuk mengingatkan kamu agar tetap semangat dalam belajar ya. Jadi walaupun pembelajaran kita belum tatap muka, tapi Ibu harapkan kamu tetap disiplin dalam belajar dan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah ya. Nah, jangan lupa juga karena kita masih dalam keadaan pandemi ya, agar kamu tetap selalu menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan ya. Jika tidak perlu keluar rumah, di rumah saja. Jika terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan rajin mencuci tangan ya, menjaga jarak ya, menghindari kerumunan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa nih? Motor, orang bermotor, Vespa. Iya, orang bermotor Vespa. Ya. Apa yang terpikirkan oleh kamu ketika melihat gambar ini? Kira-kira asapnya. Terus apa lagi? Motor menggunakan bahan bakar. Motor menggunakan bahan bakar. Oke. Terus pernah nggak kamu kehabisan bahan bakar motor kamu? Pernah, Bu. Pernah. Apa yang terjadi kalau motor kamu kehabisan bahan bakar? Mati, Bu. Bisa berjalan, Bu. Iya, nggak bisa berjalan ya motornya ya. Sekarang bisa kamu hubungkan antara bahan bakar dan motor bisa berjalan. Nah, setelah diisi bahan bakar, kenapa motorku bisa berjalan ya? Kenapa coba kira-kira? Mengandung energi kimia. Ya, bahan bakarnya mengandung energi kimia. Terus hubungannya bisa berjalan? Terjadi pembakaran Sehingga bereaksi dengan oksigen sehingga motornya bergerak. sehingga bereaksi dan menghasilkan energi panas. oh ya, gimana Randa? Bahan bakarnya bereaksi dengan oksigen, terus menghasilkan energi panas. Jadi motor kita ya, kendaraan kita kan diisi bahan bakar. Nah, bahan bakar itu mengandung energi kimia. Nah, ketika bereaksi dengan oksigen, itu bahan bakar akan melepaskan panas atau kalor ya, dan sehingga berubah menjadi energi panas dan energi kinetik. Nah, energi panas dan energi kinetik itu yang bisa membuat mesin motor kita menjadi hidup ya. Mesin motor, mesin mobil menjadi hidup akibatnya dapat menggerakkan kendaraan kita. Kalau dari sini adanya perubahan energi ya. Iya enggak? Ada perubahan energi enggak? Ya. Ya, Bu. Perubahan energi apa coba? Kinetik. Dari energi apa? Bahan bakar tadi. Dari energi kimia, kinetik, sehingga kendaraan kita bisa berjalan. Nah, jadi adanya perubahan energi. Ya. Perhatikan lagi gambar ini. Koyo. Koyoknya lagi Tempelkan pada kulit. ditempelkan di badan. Pernah nggak kamu menggunakan koyok? Pernah ya. Misalnya kamu pegel, kamu habis membantu orang tua di kebun misalnya, atau membersihkan rumah, tiba-tiba tangan kamu atau punggung kamu keseleo, kamu menempelkan koyok ya. Nah, apa yang kamu rasakan ketika koyoknya menempel di tubuh kamu?
Panas. Panas ya. Kenapa bisa begitu? Nah, berarti Ada perpindahan kalor, Bu. ya berarti ada yang berpindah ya. Panasnya itu berpindah ya. Dari mana? Dari koyo. Dari koyo ke kulit kita ya, ke kulit kita, berarti ada perpindahan kalor ya dari koyo ke kulit kita sehingga kita bisa merasa panas di kulit kita. Haus, terus minumnya minum air dingin, dipakain batu es. Ketika kamu pegang, apa yang terasa di tangan kamu? Dingin. Dingin. Kenapa coba bisa dingin? Perpindahan kalor, Bu. Kenapa? Perpindahan. Itu energi. Adanya perpindahan kalor juga. Iya. Nah, berarti adanya perpindahan kalor juga. Dari mana ke mana? Ke gelas. Dari gelas. Iya, ya. Jadi tangan kita ketika memegang gelas yang berisi batu es itu terasa dingin. Karena adanya perpindahan kalor, ya. Kalor dari tangan ke gelas. Kita perbedaan suhu antara tangan dengan gelas. Sehingga tangan itu merasa dingin. Dari kedua peristiwa ini, ya, dapat kita simpulkan, oh ternyata terjadi perpindahan kalor ya. Kalau pada koyok tadi terjadi perpindahan kalor dari koyok. Nah, ya, koyok kan mengandung metil salisilat dan pectin ya. Kalau berinteraksi dengan sel saraf ya dia akan menghasilkan panas. Kemudian panasnya itu berpindah ke kulit kita. Nah, dari perpindahan kalor itu ya kita mengenal yang namanya ilmu kimia yang mempelajari mengenai kalor. Apa itu ilmu kimia yang mempelajari kalor? Ilmu kimia yang mempelajari mengenai kalor ini disebut dengan termokimia. Jadi termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi. Nah, kalau sebelumnya kamu pernah dengar tentang termodinamika, ya, maka termokimia ini adalah bagian dari termodinamika. Karena termokimia ini sesuai dengan hukum termodinamika pertama, yaitu hukum kekekalan energi. Ada yang masih ingat hukum kekekalan energi bunyinya apa? Bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. ya, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, sama seperti tadi ketika kamu naik motor ya. Kenapa motor kita bisa jalan setelah diisi bensin? Karena adanya perubahan energi ya. Dari bensin energi kimia ya mengalami perubahan menjadi energi panas dan energi kinetik sehingga menyebabkan motor kita bisa jalan ya. Kemudian dari perubahan energi dan perpindahan kalor tadi kita mengenal istilah sistem dan lingkungan. Ya, apa itu sistem? Sistem adalah bagian dari alam semesta yang menjadi perhatian kita. Sedangkan lingkungan itu adalah bagian lain dari alam semesta yang terdapat di luar sistem. Nah, berdasarkan itu ya, maka sistem itu dibagi 3 ya. Ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan ada sistem terisolasi. Nah, kemudian dari perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan tadi, kita mengenal istilah reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apa itu reaksi eksoterm? Perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi ada sistem ini yang pink ini sistem, yang di luar sistem itu adalah lingkungan. Sedangkan endoterm itu terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Kalau kita lihat dari diagram tingkat energinya, reaksi endoterm tadi sistem yang menyerap kalor. Artinya kalor itu masuk ke dalam sistem sehingga energi di dalam sistem itu akan bertambah. Ya. Sedangkan eksoterm itu terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Berarti sistemnya melepas kalor. Akibatnya energi pada sistem berkurang. Nah, sekarang nih, menurut kamu reaksi ini eksoterm atau reaksi endoterm? Nah, gambar apa ini?
Api Pembakaran. Ya, kamu menyalakan api unggun, terus kamu berada di dekat api unggun. pernah. Pernah, Bu. Pernah. Apa yang kamu rasakan ketika berada di dekat api unggun? Panas. Pernah. Panas ya. Kenapa coba bisa panas? Karena ada api. Karena ada api. Oke, karena ada api. Terus? Kenapa? Perpindahan kalor. Iya, karena adanya perpindahan kalor ya. Dari mana ke mana? Dari api ke Dari api ke kulit. Dari kayu yang dibakar ke kita. Ya, jadi terjadi perpindahan kalor. Dari sini ya, yang menjadi pusat perhatian kita apa? Kayu tadi, kayu yang dibakar, api unggun tadi. Berarti dia sebagai sistem. Ya, sedangkan di luar sistemnya orang-orangnya yang ada di dekat api unggun adalah lingkungan. Kita sebagai lingkungan, sehingga terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, reaksi apa yang terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan? Eksoterm. Ya. Nah, untuk membantu kamu mengerjakan LKPD ada 3 percobaan. Percobaan pertama itu kapur sirih dilarutkan dalam air, ya. Percobaan kedua deterjen dilarutkan dalam air. Percobaan ketiga urea dilarutkan dalam air. Nah, silakan kamu simak sambil kamu mencatat. Ukur terlebih dahulu suhu air semula. Setelah deterjen dan air dicampurkan, maka saatnya untuk mengukur suhu dalam reaksi keadaan akhir. Ternyata setelah suhu campuran dari deterjen dengan air diukur, dapat kita lihat bahwa suhunya mengalami kenaikan, yaitu menjadi 33 derajat Celcius. Ternyata deterjen yang dicampurkan dengan air tadi, suhunya mengalami kenaikan. Ibu sudah mengirimkan link LKPD-nya ya di WA grup kamu. Nanti bisa kamu akses ya melalui link live worksheet ini. Jadi kamu bisa mengerjakan LKPD-nya secara langsung ya. Nah, yuk kita membentuk kelompok diskusi. Ibu akan membagi kamu ke dalam 3 kelompok ya. Kelompok pertama Desi, Amelda, Sawaliana, Farika. Kelompok kedua Uun, Randa, Putri Ningsi, Nuzul, Ayu. Kelompok ketiga Ais, Catur, Sigit, Putri Yunita, dan Anissa. Ya. Ibu akan melakukan breakout room. Silakan bergabung di kelompoknya masing-masing ya. Silakan Desi pandu teman-temannya untuk mengerjakan LKPD. Silakan membaca ya materi yang ada pada LKPD terlebih dahulu sebelum kamu mengisi LKPD-mu ya. Isi dulu nama kelompoknya dan tanggalnya. Mereka merasa hangat walaupun pada udara dingin. Dikarenakan adanya perpindahan kalor dan kurung panas
Dalam kurung panas. Perpindahan kalor panas dari pembakaran kayu. Kalor panas dari pembakaran kayu. Jawaban nomor kedua, gambar kedua. Merupakan alat-alat yang ada di rumah. Alat-alat tersebut bisa bekerja karena adanya perubahan energi. Contohnya yaitu lampu dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Yang kedua itu pada gambar 2. Ada gambar 2. Gambar 2-nya nulisnya masih di kolom yang atas, nah. Oh, ini ya, Bu? Oh, iya, Iya, ya. Pada gambar 2 merupakan alat-alat yang ada Di rumah kita. di rumah kita. Coba mana Ibu lihat kegiatan keduanya tadi, nak? Ibu. Ya, jadi ya yang atas. Ya, reaksinya berarti reaksi apa itu? Endoterm, Bu. Ya, endoterm ya. Kalau yang berperan sebagai sistem adalah es batu, lingkungan adalah gelas dan di luar gelas. Ya, lanjutin. Yang ketiga. Yang ketiga ya? Ya, Satu. yang Lampu dari energi listrik ke energi cahaya. Yang kedua, setrika dari energi listrik ke energi panas. Reaksi tersebut telah terjadi perpindahan kan Dari gelas dari gelas ke kalor dari lingkungan. Kalor dari gelas ke es batu. Saat kita memegang gelas akan terasa. udah gini aja ya. Terakhir belum. Pada saat merebus telur, terjadi reaksi perpindahan kalor yaitu panas. Berdasarkan pengamatanmu, jawablah pertanyaan berikut. 1. Pada peristiwa tersebut, mana yang berperan sebagai sistem dan lingkungan? Jawabannya Ais. Sistemnya telur. Sistemnya itu telur dah. Lingkungannya itu air sama wajannya itu. Ya. Air dan panci itu. Wajan. Deterjen Dan urea. Ya. Oke. Lalu diamati apakah Yang terjadi kenaikan suhu atau penurunan suhu. Udah ya? udah. Lanjut pengumpulan data ya. Ya Desi. Suhu awal siri 30,9 Derajat Celcius. 0,9 derajat Celcius. Lanjut suhu akhir ya. Iya. Suhu pertama 30,9 derajat Celcius. 32,6. Oh, 32,6. 32,6 derajat Celcius. Kalau salah bilangin ya, guys. Iya, Des. Ya. Siap, Des. 32,6 derajat Celcius. 33 derajat Celcius ya? Ya, deterjen. Suhu akhir deterjen. 31 derajat Celcius. 30. Lanjut perubahan suhu ya? Itu udah benar belum?
Ya. 32,6 Dikurang Kurang 30,9. dikurang 30,9 9. sama dengan ya 1,7 ya. Ya. Yang terakhir 30 dikurang 31. 31 sama dengan min 1 ya. derajat Celcius. Min 1 derajat Celcius. Ini udah benar belum? Udah. Udah. Lanjut yang pengolahan dan pembuktian data ya. Ya. Pertama, pada percobaan pertama, benar kan ya ini kan? Ya, benar. Terjadi pelepasan kalor dari sistem deterjen ke lingkungan sehingga terjadi reaksi eksoterm ya. Iya. Yang menyebabkan suhu lingkungan naik. Ya, jadi kalau terjadi reaksi eksoterm berarti kan suhunya naik ya lingkungannya. Karena jadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Naik menjadi 33 derajat Celcius. Enggak usah deh Tur setelahnya Tur. Kan tadi kan udah ditambah air plus deterjen. Terjadi pelepasan kalor dari deterjen ke lingkungan menyebabkan suhu lingkungan naik. Contohnya kompres dingin untuk mengurangi rasa sakit atau bengkak. Keempat, Apa tadi mau aku tulis nih? fotosintesis Iya, betul. Reaksi fotosintesis. Apa tadi Put? Karat besi. karat besi, letusan kembang api. Membuat es batu udah ya? Belum. Halo anak-anak. Ya Bu. Udah selesai, kita kembali ke room awal ya. Ibu sudah memantau diskusi kelompoknya ya. Kalian juga sudah telusur internet ya. Sama tadi Ibu lihat ada yang membuka buku sebagai literasi baca tulisnya. Nah sekarang Ibu minta untuk perwakilan dari kelompoknya membacakan hasil diskusi kelompok yang sudah kamu lakukan. Coba dari siapa catur ya? Terlihat pada gambar 1 yaitu terlihat ada satu keluarga sedang duduk di dekat api unggun. Mereka merasa hangat walaupun berada pada udara yang dingin karena adanya perpindahan kalor. Gambar kedua, gambar tersebut merupakan alat-alat yang ada di rumah kita. Ya. Salah satu alat rumah tangga di mana alat-alat tersebut bisa adanya perubahan energi. Contohnya yaitu lampu. Lampu dari energi listrik menjadi energi cahaya. Kekekalan energi merupakan energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contoh perubahan energinya, satu, lampu dari energi listrik ke menjadi energi cahaya. Ya, menjadi energi cahaya. Yang kedua, setrika dari energi listrik menjadi energi panas. Ya. Dan yang terakhir, kipas angin dari energi listrik menjadi energi gerak, Bu. Ya, betul ya. Kemudian untuk kegiatan 2, gambar apa itu? Es batu. Es batu di dalam gelas. Batu ya. Sistemnya apa? Pada peristiwa tersebut, yang berperan sebagai sistem yaitu es batu, dan yang berperan sebagai lingkungan yaitu gelas dan di luar gelas. Ya.
Kemudian, jadi termasuk reaksi apa? Endoterm. Dari gambar ini siapa yang berperan sebagai sistem? Sistemnya telur, Bu. Telur. Ya, telur. Lingkungannya? Air dan wajan. Wajan. Jadi reaksi tersebut reaksi apa? Endoterm. Pada video percobaan tersebut merupakan video percobaan mengamati perubahan suhu larutan. Pada percobaan pertama diamati suhu air awal dan suhu larutan akhir dengan sampel kapur sirih, deterjen dan urea. Lalu diamati apakah terjadi kenaikan suhu atau penurunan suhu. Deterjen dan air, suhu awalnya 30 derajat Celcius, suhu akhir 33 derajat Celcius, dan perubahan suhu 33 dikurang 30 sama dengan 3 derajat Celcius. Kelompok lain ada jawaban yang berbeda? Sama? Sama. Iya. Percobaan ketiga, suhu awal air 31 derajat Celcius, setelah ditambahkan urea, suhu larutan turun menjadi 30 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan terjadi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem atau sistem menyerap kalor sehingga suhu lingkungan turun atau reaksi endoterm. Iya, terima kasih Desi. Nah, ada yang jawaban yang lainnya? Sama dengan jawaban kelompok Desi? Iya, sama. Reaksi eksoterm yang pertama yaitu letusan kembang api, yang kedua kayu yang dibakar ketika api unggun, ketiga menempelkan koyo pada kulit, keempat membuat es batu. Contoh reaksi endoterm yang pertama yaitu reaksi fotosintesis, yang kedua memasak telur, yang ketiga memanggang roti, dan keempat es batu mencair. Sekian, Bu. Betul ya, jadi reaksi endoterm ya terjadi perpindahan panas dari sistem ke lingkungan. Seperti apa? Seperti letusan kembang api, lalu kayu yang dibakar ketika api unggun tadi ya, atau menempelkan koyok pada kulit ya. Jadi perpindahan panasnya dari koyoknya ke lingkungan. Untuk reaksi endoterm ya, perpindahan panas dari lingkungan ke sistem, masuk ke dalam sistem. Ya, contohnya apa? Reaksi fotosintesis atau memanggang roti disebut reaksi endoterm. Karena tadi kan panasnya, kalornya masuk ke rotinya, ya, sehingga rotinya menjadi kering ya, dipanggang. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah kalian lakukan ya, coba buatlah kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Oke ya, Bu. Ya, boleh Nuzul. Reaksi eksoterm adalah reaksi di mana terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, ditandai dengan naiknya suhu lingkungan. Pada percobaan terjadi kenaikan suhu. Yang kedua, reaksi endoterm adalah reaksi di mana perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa hukum kekekalan energi itu ya merupakan hukum termodinamika yang pertama yang berbunyi bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, kemudian itu adalah sesuatu yang kita amati ya, menjadi fokus perhatian kita, sedangkan lingkungan itu di luar sistem. Nah, adanya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya itu menyebabkan adanya reaksi yang namanya eksoterm dan endoterm. Tidak, Bu. Ya, Ibu sudah mengirimkan tugas kamu kerjakan ya. Sudah Ibu kirimkan di WA group dan classroom-nya ya. Jadi silakan kamu kerjakan ya. Ibu tunggu sampai paling lama malam ini ya. Jam 8 malam, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Jangan lupa untuk membaca materi untuk pertemuan selanjutnya ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis dan penentuan perubahan entalpi. Ya, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Coba Nuzul pimpin doa penutupnya.
Baiklah, untuk menutup, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Nuzul, terima kasih anak-anakku semua ya. Sampai ketemu pada pembelajaran minggu depan ya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan tetap disiplin dalam belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.